Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan Kobar Fajar Ishak dari kelas Kimia A dengan NIM 442419339. Jadi di sini saya akan mempresentasikan ujian kimia organik bahan alam beserta jawaban maupun referensi yang saya dapat. Yang pertama adalah jelaskan keterkaitan di antara biosintesis, metode isolasi, dan pembentukan struktur senyawa, bahan alam, dan berikan contohnya. Dan jawabannya, senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, steroid, dan terpenoid dapat diketahui karakteristiknya melalui reaksi yang dialaminya, terutama pada reaksi sintesis atau biosintesisnya. Jalur biosintesis dapat diartikan sebagai urutan atau proses yang di dalamnya terdiri di atas tahap-tahap pembentukan dari senyawa yang sederhana menjadi senyawa kompleks. Isolasi adalah proses pengambilan atau pemisahan senyawa bahan alam dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Isolasi senyawa bahan alam digunakan untuk memastikan senyawa yang ingin diisolasi benar atau tidak. Pada hasil akhirnya dilakukan uji spektrum IR dan NMR yang digunakan untuk menentukan struktur senyawa yang membandingkan pada literatur terkait sehingga adanya keterkaitan antara biosintesis, metode isolasi, dan penentuan struktur senyawa tersebut. Dan di sini referensi yang saya dapat. Contohnya yaitu sintesis terpenoid. Ketika telah dilakukan sintesis terpenoid, senyawa tersebut akan diisolasi dan hasil isolasi akan diuji untuk menentukan struktur senyawa. Dan ini adalah contoh dari sintesis terpenoid. Dari persamaan reaksi di atas terlihat bahwa pembentukan senyawa-senyawa monoterpen dan senyawa terpenoid berasal dari penggabungan 3,3 dimetil alil pirofosfat dengan isopentenyl pirofosfat. Yang kedua, jelaskan cara serta reaksi yang digunakan untuk mengidentifikasi golongan alkaloid. Jawabannya, cara untuk mengidentifikasi golongan alkaloid yaitu yang pertama persiapan sampel, yang kedua pemilihan reaksi, yang ketiga ekstraksi, dan yang keempat adalah identifikasi alkaloid diantaranya. Yang pertama adalah reaksi pengendapan atau reaksi Mayer, HgL2 HgCl2 tambah Kl4 dengan perbandingan 1,4. Dengan menggunakan cara yang pertama, zat atau tambah reaksi Mayer timbul endapan kuning atau larutan kuning bening menghasilkan alkohol endapannya yang larut. Reaksi dilakukan di objek gelas lalu kristal dapat dilihat di mikroskop. Jadi dilakukan di tabung reaksi lalu dipindahkan, lalu kristal dapat rusak. Tidak semua alkaloid mengendap dengan reaksi Mayer. Pengendapan yang terjadi akibat reaksi Mayer bergantung pada rumus bangun alkaloidnya. Yang B adalah reaksi Buchardt, yaitu I2 tambah Ki dengan perbandingan 2:4 tambah aqua. Caranya adalah sampel zat tambah reaksi Buchardt menghasilkan coklat merah tambah alkohol dan menghasilkan endapan larut. Yang B adalah reaksi warna. Yang pertama adalah reaksi dengan asam kuat. Asam kuat seperti H2SO4 pekat dan HNO3 pekat menghasilkan warna kuning atau merah. Yang B adalah reaksi Marquis. Reaksi Marquis mengandung formaldehida dan H2SO4 pekat. 1:9 sampel ditambahkan dengan reaksi Marquis akan menghasilkan warna jingga. Dan C adalah reaksi warna AZO. Sampel ditambahkan diazo A dan diazo B dengan perbandingan 4:1 ditambah NaOH dan dipanaskan lalu ditambahkan amil alkohol menghasilkan warna merah. Dan D adalah reaksi Frohde, yaitu fraksi Frohde mengandung larutan 1% NH4 molibdat dalam H2SO4 pekat sampel dan ditambahkan reaksi Frohde dan menghasilkan warna kuning kehijauan. Dan E adalah reaksi Mandelin, di mana reaksi Mandelin mengandung amonium yanadat dalam air ditambah H2SO4 pekat. Sampel ditambah reaksi Mandelin berwarna kuning kehijauan 172
dan kimia organik bahan alam. Selanjutnya adalah C, reaksi kristal. Yang pertama adalah reaksi Dragendorff. Jadi reaksi Dragendorff ini mengandung bismut nitrat dan merkuri klorida dalam nitrit berair. Ketika suatu alkaloid ditambahkan reaksi Dragendorff, maka akan menghasilkan endapan jingga. Dan yang B adalah reaksi Mayer. Jadi reaksi Mayer mengandung kalium iodida dan merkuri klorida. Ketika sambil ditambah reaksi Mayer, maka akan timbul endapan kuning atau larutan kuning bening. Lalu ditambah alkohol endapan larut, dan tidak semua alkaloid mengendap dengan reaksi Mayer. Pengendapan yang terjadi akibat reaksi Mayer bergantung pada rumus bangun alkaloidnya. Dan yang C adalah reaksi Bouchard juga. Jadi reaksi Bouchard mengandung kalium iodida dan IOD. Jadi sampel ditambahkan reaksi Bouchard menghasilkan endapan coklat merah, lalu ditambahkan alkohol endapannya yang larut. Dan yang ke D adalah reaksi Fe kompleks dan Cu kompleks. Jadi pada objek gelas ditetesi dengan Fe minus kompleks dan Cu kompleks, lalu ditutup dengan cover gelas dan dipanaskan sebentar, lalu dilihat kristal yang terbentuk. Jadi di sini kita bisa perhatikan yang pertama adalah pada objek gelas, zat tambah asam lalu ditaburkan serbuk sublimat dengan spatel sedikit saja dan digoyangkan di atasnya A, lalu kristal terlihat. Dan yang selanjutnya adalah reaksi iodoform. Jadi iodoform, jadi di mana zat ditetesi NaOH sampai alkali tambah SO tambah sol dan iodi lalu dipanaskan hingga berwarna kuning terbentuk iodoform. Lalu lihat kristal bunga sakura di mikroskop. Dan yang selanjutnya adalah reaksi herapatit. Jadi reagen air tambah spiritus tambah asam cuka biang dan tambah sedikit H2SO4 dan aqua iode sampai agak kuning pada objek gelas. Jadi zat tambah satu tetes reagen menghasilkan kristal lempeng atau coklat atau violet. Yang kedua adalah reaksi gugus fungsional, di mana ada terbagi beberapa. Yang pertama adalah gugus amin sekunder. Jadi reaksi Simon, larutan alkaloida tambah 1% asetaldehid tambah larutan Na, nitroprusida sama dengan biru ungu. Dan yang selanjutnya adalah hasil cepat ditunjuk oleh konilin, peletirin, dan kristisin. Dan yang selanjutnya adalah hasil lambat ditunjukkan oleh efedrin, beta eucain, emetin, kolhisin, dan pisorstigmin. Dan yang B adalah gugus metoksi, di mana larutan dalam asam sulfat tambah kalium permanganat sama dengan terjadi formaldehid dan dinyatakan dengan reaksi SCHIFF. Dan yang selanjutnya adalah kelebihan kalium permanganat dihilangkan dengan asam oksalat, dan hasil positif untuk brucin, narkotin, koden, dan ciksin, kotamin, pepayerin, kinidin, emetin, tebain, dan lain-lain. Dan yang C adalah gugus alkohol sekunder, di mana reaksi Sanchez alkaloida tambah larutan 0,3% vanilin dalam HCl pekat dipanaskan di atas tangas air menghasilkan warna merah ungu. Dan yang selanjutnya adalah hasil positif untuk morfin, heroin, ferritin, kodein, protein, dionin, dan parakonidin. Dan yang selanjutnya adalah gugus formilin, jadi di mana reaksi Weber dan Tollens alkaloida dan larutan froglucin 1% dalam asam sulfat dengan perbandingan 1:1 dan dipanaskan dan menghasilkan warna merah. Yang selanjutnya adalah reaksi Labat, di mana alkaloida tambah asam galat tambah asam sulfat pekat dipanaskan di atas tangas air dan menghasilkan warna hijau biru. Dan selanjutnya adalah hasil positif untuk berberin, hidrasin, kotanin, hexein, hidrastinin, narkotin, dan piperin.
Dan yang baik, jadi untuk gugus benzol itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah reaksi bau, yaitu esterifikasi dengan alkohol tambah asam sulfat pekat sama dengan bau ester. Dan yang kedua adalah hasil positif untuk kokain, tropokain, alipin, stiakain, beta eukain, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya F adalah reaksi Guert, di mana reaksi Guert ini juga terbagi atas dua. Yang pertama adalah alkaloida di diazotasilalu tambah beta NaFtOl menghasilkan warna merah keunguan. Dan yang kedua adalah hasil positif untuk kokain, atropin, alipin, efedrin, tropokain, stoiakain, beta eukain, dan lain-lain. Dan yang G adalah reaksi semu, di mana alkaloida klorida tambah kolomel tambah sedikit air menghasilkan hitam tereduksi menjadi logam raksa, dan raksa angkaromawi 2 klorida yang terbentuk terikat dengan alkaloid sebagai kompleks. Dan yang kedua adalah hasil positif untuk kokain, tropokain, pilokarpain, noyokain, pantokain, alipin, dan lain-lain. Dan selanjutnya yang H adalah gugus kromofor, di mana reaksi King sama dengan alkaloida tambah 4 volume diazo-A dan tambah 1 volume diazo-B tambah natrium hidroksida dan menghasilkan warna merah intensif. Dan yang selanjutnya adalah hasil positif untuk morfin, kodein, dan tebain, dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah reaksi Sanchez, di mana alkaloida penitrodiazobenzol dalam kurung penitroanilin tambah natrium nitrit tambah natrium hidrolsida dan menghasilkan warna ungu kemudian jingga. Dan yang selanjutnya adalah hasil positif untuk alkaloida opium kecuali tebain, emetin, kinin, kinidin setelah dimasak dengan asam sulfat 75%. Dan referensi ini saya dapat di buku Kimia Organik Bahan Alam Denny Helianti tahun 2018. Dan yang ketiga adalah jelaskan dasar ilmiah penggunaan pelarut dan teknik-teknik isolasi dan purifikasi senyawa alkaloid. Jadi jawabannya adalah pelarut merupakan cairan yang mampu melarutkan zat lain yang umumnya berbentuk padatan tanpa mengalami perubahan kimia. Pelarut organik merupakan pelarut yang umumnya mengandung atom karbon dalam molekulnya. Dalam pelarut organik, zat terlarut didasarkan pada kemampuan koordinasi dan konstanta dielektriknya. Pelarut organik dapat bersifat polar dan nonpolar, bergantung pada gugus kepolaran yang dimilikinya. Pada proses kelarutan dalam pelarut organik, biasanya reaksi yang terjadi berjalan lambat sehingga perlu energi yang didapat dengan cara pemanasan untuk mengoptimumkan kondisi kelarutan. Larutan yang dihasilkan bukan merupakan konduktor elektrik. Contoh pelarut organik adalah alkohol eter ester, etil asetat, dan keton, dan sebagainya. Untuk teknik pemisahan senyawa alkaloid yaitu terbagi dua. Yang pertama, dengan cara menarik menggunakan pelarut-pelarut organik berdasarkan azas Keller, yaitu alkaloida disekat pada pH tertentu dengan pelarut organik. Prinsip pengerjaannya dengan azas Keller yaitu alkaloid yang terdapat dalam suhu bakal sebagai bentuk garam dan disebabkan dari ikatan garam tersebut menjadi alkaloida tadi. Alkaloida yang bebas tadi diekstraksi dengan menggunakan pelarut-pelarut organik, misalnya kloroform. Metode ekstraksi yang sering digunakan yaitu maserasi atau perendaman, sokletasi, dan reflux. Yang selanjutnya adalah pemurnian alkaloida dapat dilakukan dengan cara modern, yaitu dengan pertukaran ion, menyekat melalui kolom kromatografi dengan kromatografi partisi. Setelah diekstraksi kemudian dilakukan penentuan kemudian dengan
kromatografi lapis tipis, dan kromatografi kolom. Dan referensi ini saya dapat di buku Kimia Organik Bahan Alam Leni Heliawati tahun 2018. Dan yang keempat adalah berikan contoh identifikasi sekurang-kurangnya 5 jenis reaksi organik yang terkait dengan biosintesis alkaloid dan jelaskan reaksinya. Yang pertama adalah cara biosintesis alkaloid terlalu banyak dan tidak dapat dengan mudah diklasifikasikan, namun ada reaksi yang khas yang terlibat dalam biosintesis berbagai kelas alkaloid, terutama sintesis basa Schreve dan reaksi Mannich. Yang A adalah sintesis basa Schreve. Jadi basa Schreve dapat diperoleh dengan mereaksikan amina dengan keton atau aldehida. Reaksi-reaksi adalah metode umum memproduksi C sama dengan N obligasi. Jadi teman-teman juga bisa melihat reaksi di bawah ini. Dan selanjutnya adalah dalam biosintesis alkaloid, reaksi tersebut dapat berlangsung dalam molekul seperti dalam sintesis piperidin. Dan teman-teman juga bisa melihat strukturnya. Dan yang B adalah reaksi Mannich. Jadi komponen integral dari reaksi Mannich selain amina dan karbonil senyawa adalah karbonion yang memainkan peran nukleofil dalam penambahan nukleofil pada ion yang berbentuk oleh reaksi amina dan karbonil. Dan teman-teman juga bisa melihat struktur reaksinya. Dan yang selanjutnya C adalah eliminasi Hofmann, di mana eliminasi Hofmann atau Hofmann-Degradation merupakan reaksi eliminasi alkil. Trimetil amina ini dihasilkan dengan antistereokimia dan umumnya sesuai untuk menghasilkan alkina dengan satu atau dua substituen. Dan bisa dilihat juga untuk struktur reaksinya. Setelah langkah pertama, garam amonium iodida kuartener berbentuk. Setelah penggantian iodium oleh arion hidroksil, reaksi eliminasi terjadi untuk membentuk alkana dan amina asimetris, dan alkena produk utama adalah yang paling tidak substitusi dan umumnya paling tidak stabil, ialah sebuah pengamatan yang dikenal sebagai peraturan Hofmann. Ini berlawanan langsung dengan reaksi eliminasi normal, di mana produk stabil dan tersubstitusi lebih domain atau aturan ZC. Dan yang selanjutnya adalah D, degrasi EMD. Jadi degrasi EMD juga disebut reaksi EMD, di mana metode untuk reduksi kation amonium kuartener ke amina tersier dengan campuran natrium amalgam atau NaHG. Dan reaksi organik ini pertama kali dijelaskan sudah lama pada tahun 1909 oleh ahli kimia Jerman Hermann EMD, dan sangat penting dalam penyuluhan struktur alkaloid, misalnya efedrin, agen pereduksi alternatif untuk reaksi ini misalnya lithium aluminium hidroksida. Dan teman-teman juga bisa lihat reaksi tersebut. Jadi degrasi EMD merupakan modifikasi dari degrasi Hofmann, di mana metode untuk pembelahan reduktif ikatan karbon nitrogen dengan perlakuannya. Jadi larutan alkohol atau larut cair amonium halida kuartener dengan cara campuran amalgam natrium, dan juga digunakan sebagai metode katalitik dengan katalis pada palladium dan platinum. Dan metode ini berhasil dengan senyawa cincin yang tidak terdegradasi oleh prosedur Hofmann. Dan yang selanjutnya adalah E. Jadi di bagian E ini adalah reaksi degradasi von Braun, adalah reaksi organik di mana amina tersier bereaksi dengan cyanogen bromida ke organosiamida, dan mekanisme reaksi terdiri dari dua substitusi nukleofilik. Yang pertama adalah amina dalam nukleofil pertama yang menggantikan atom bromium yang kemudian bertindak sebagai nukleofil kedua, dan dalam mengikuti mekanisme tersebut dijelaskan penggunaan trimetil diamine sebagai contohnya, dan teman-teman juga bisa melihat struktur tersebut.
Jadi pertama, trimetilamina bereaksi dengan sianogen bromida untuk membentuk gugus siano. Hal ini menghasilkan garam amonium kuartener yang pada langkah selanjutnya bereaksi dengan memisahkan bromometana untuk menghasilkan dimetil kianamid. Ini adalah substitusi nukleofilik orde kedua atau SN2. Dan ini contoh reaksi dimetil A naftilamina. Dan referensi ini saya dapat di buku Organik Bahan Alam Leni Heliawati tahun 2018. Dan yang selanjutnya adalah nomor 5, jadi di mana berikan penjelasan tentang jalur biosintesis alkaloid dan sertakan dengan bagan reaksinya, dan cari artikel tentang teknik identifikasi dan elusidasi struktur dari suatu senyawa alkaloid. Dan jawabannya adalah biosintesis alkaloid turunan triptofan atau alkaloid indol. Jadi triptofan adalah asam amino aromatik yang mengandung cincin indol dan merupakan prekursortor biosintesis dari berbagai jenis alkohol indol. Dan alkaloid sederhana yang terkenal termasuk tripetamin dan turunannya yaitu melatonin, sumatriptan, L-triptan, harmine, serta alkaloid kompleks seperti vimblasten, azmalicine, serpentine, dan lain-lain. Dan untuk strukturnya juga teman-teman bisa lihat di Word. Dan selanjutnya adalah biosintesis Hermann sederhana dan mudah. Dan langkah pertama adalah dekarboksilasi triptofan untuk menjadi triptamin. Langkah selanjutnya adalah kondensasi tripamin dengan acetaldehida untuk membentuk imine, dan imin terprotonasi adalah kekurangan elektron dan bertindak sebagai nukleofil dalam reaksi substitusi. Dan intramolekuler, dan ini adalah reaksi Pictet-Spengler yang sangat terkenal dalam kimia organik. Dan selanjutnya pengangkatan proton pada karbon 2 mengembalikan keracunan dan menghasilkan turunan tetrahidro Hermann yang pada oksidasi memberi Hermann keseluruhan reaksi yang ditunjukkan pada gambar 5.16 atau biosintesis Hermann yang saya dapat. Dan referensi ini saya dapat di Kimia Organik Bahan Alam juga, Leni Heliawati tahun 2018. Dan yang selanjutnya adalah salah satu senyawa organik bahan alam yaitu kuarcetin yang merupakan senyawa bahan alam golongan flavonoid. Struktur kuarcetin dan sebagai berikut, dan ini adalah strukturnya. Dan sifat kimia kuarcetin diantaranya bersifat polar karena ia memiliki struktur yang mengandung 5 gugus OH. Dan di dalam struktur kuarcetin ini kita dapat mengkarakterisasi gugus yang paling berperan dan unik, yakni gugus hidroksi atau OH yang terletak pada atom C nomor 3. Dan karena pada gugus ini senyawa kuarcetin bisa mengalami proses substitusi dengan senyawa lain sehingga menghasilkan fungsi yang berbeda pula. Contohnya pada turunan senyawa kuarcetin yaitu senyawa kuarcetin 3O dan glukosida atau rutin memiliki manfaat sebagai agen dalam terapi penyembuhan penyakit. Dan pada struktur kuarcetin ini terdapat gugus cathecol yang membuatnya memiliki potensi sebagai antioksidan bagi makhluk hidup. Dan selain itu sifat polar dari kuarcetin ini dapat dimanfaatkan untuk menjadikan senyawa ini sebagai makanan, suplemen, dan minuman. Dan sumber yang saya dapat yaitu pengetahuan saya mengenai kuarcetin yang sempat saya dapatkan saat mengikuti perkuliahan. Saya cantumkan salah satu referensi jurnal yang mengenai karakteristik kuarcetin dan sebagai antioksidan, yaitu jurnalnya adalah http://2 kali karya ilmiah .unisba.acid dan indeks PHP farmasi artikel view 23245. Mungkin sekian presentasi saya dari
ujian kimia organik bahan alam. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan yang paling saya hormati adalah dosen mata kuliah. Dan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.